Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 4 Januari 2023 dalam masa Natal. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 7-10 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Rasul Yohanes dalam bacaan pertama hari ini berbicara tentang anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Apa yang membatasi sebutan untuk anak-anak Allah dan panggilan untuk anak-anak iblis? Yang menjadi pembatas adalah kebenaran. Lebih jauh Rasul Yohanes mengatakan begini, yang melakukan kebenaran dia datang dari Allah. Sebaliknya yang tidak melakukan kebenaran dia pasti datang dari iblis. Pertanyaan lebih lanjut, apa yang dimaksudkan dengan kebenaran itu? Rasul Yohanes juga memberikan penjelasan tentang yang dia maksudkan dengan kebenaran. Salah satu kebenaran menurut Rasul Yohanes adalah mengasihi. Sekali lagi, salah satu yang disebut dengan kebenaran adalah mengasihi. Siapa yang melakukan kasih, dia berasal dari Allah, dia adalah anak Allah. Sebaliknya, yang tidak mengasihi, itu banyak bisa diterjemahkan. Orang yang membenci orang lain, orang yang tidak peduli dengan orang lain, itu masuk dalam kriteria tidak melakukan kasih. Nah, orang yang tidak melakukan kasih, mereka masuk dalam kelompok anak-anak iblis. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang ditegaskan oleh Yohanes, Rasul Yesus itu, dalam bacaan pertama hari ini, bagi saya sekurang-kurangnya sangat menantang kita dan membuat kita, bagi saya sekali lagi, tidak terlalu rasa nyaman. Karena apa? Yang tidak melakukan kasih disebut sebagai anak iblis, yang melakukan kasih disebut sebagai anak Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah saya dan Anda disebut sebagai anak-anak Allah? Atau sebaliknya? Kita sendiri yang paling tahu. Apakah kita pantas diberi label anak Allah? Atau kita memang lebih pantas mendapat label yang lain? Atau terkadang juga kita lebih masuk pada kriteria atau kelompok anak-anak iblis daripada anak Allah. Kalau kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Karena banyak kali bukan kebenaran yang kita lakukan. Banyak kali kita bukan berbuat kasih, tetapi kita melakukan sebaliknya. Saudari dan saudara yang terkasih, kita yang harus membenarkan. Kita harus membenarkan bahwa diri kita adalah anak Allah, bukan anak iblis. Dengan cara, mari kita lakukan kebenaran. Mari kita mengasihi siapapun.
yang sama dengan kita, yang sama di sini. Entah itu agamanya, entah itu imannya, entah itu rasnya, entah itu golongan, dan lain sebagainya. Semoga siapapun yang ada di sekitar kita, harus kita mengasihi, harus kita cintai. Karena apa? Pada bagian lain, secara khusus, ketika sampai saatnya penghakiman Allah terjadi, di sana yang ditanya, seberapa banyak, seberapa hebat kita berbuat kasih. Kasih menjadi kriteria. Maka pantas dan sangat wajar, sangat logis kalau kasih menjadi juga kriteria. Orang disebut sebagai anak Allah, datang dari Allah, atau anak iblis dan datang dari iblis. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana caranya supaya kita tetap kokoh dan kuat sebagai anak Allah dan terus melakukan kasih? Bagi saya bacaan Injil itu memberikan solusinya. Dalam bacaan Injil, Rasul Yohanes, penginjil, penulis Injil, bercerita tentang murid-murid Yohanes Pembaptis yang akhirnya mengikuti Yesus. Jelasnya begini. Bacaan Injil berbicara tentang Yohanes Pembaptis bersama dengan 2 muridnya sedang berada di lokasi sekitar Sungai Yordan. Ketika Yesus lewat, Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya itu, kepada kedua muridnya, lihatlah anak domba Allah. Akhirnya kedua murid itu mengikuti Yesus yang Yohanes Pembaptis tegaskan sebagai anak domba Allah. Salah satu dari kedua murid Yohanes Pembaptis yang mengikuti Yesus adalah Andreas. Itu juga ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini. Nah, sesudah Andreas mengikuti Yesus, lalu kemudian kembali berjumpa dengan saudaranya yang bernama Simon, atau yang dalam bacaan Injil hari ini disebut sebagai Kefas, Petrus. Andreas berkata, kami telah berjumpa dengan Mesias. Lalu Andreas mengantar saudaranya Simon Petrus itu untuk berjumpa dengan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, setelah kedua murid itu mengikuti Yesus, mereka diberi pertanyaan oleh Yesus, apa yang kamu cari? Keduanya menjawab, Rabi, di mana engkau tinggal? Dan akhirnya murid-murid Yohanes yang kemudian mengikuti Yesus itu tinggal bersama dengan Yesus. Saudari dan saudara terkasih, tinggal bersama dengan Yesus itu hal yang penting. Ketika orang tinggal bersama dengan Yesus, orang bisa belajar tentang Yesus. Dan belajar bagaimana Yesus hidup. Bagaimana tutur katanya, bagaimana tingkah lakunya. Lalu mencontohinya, meneladaninya. Maka kembali kepada bagaimana cara supaya kita selalu berada dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Pertama-tama kita harus tinggal bersama dengan Yesus, berdiam bersama dengan Yesus, dan belajar dari Yesus. Bagaimana melakukan kebenaran, bagaimana harus mengasihi. Mengasihi seperti Allah, seperti Yesus mengasihi kita. Ketika kita mampu melakukan kasih seperti Allah mengasihi kita, kita pantas dan wajar disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kita memang berasal dari Allah, datang
dari Allah. Tuhan memberkati.